Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berasal dari kampus Universitas Dinamika, dan di matkul kali ini keamanan dunia maya kami akan menjelaskan tentang apa itu NIST Cyber Security Framework, atau bisa dibilang keamanan dunia maya. Di sini disusun oleh Calvin Kurniawan SP dan saya sendiri Sigit Aditya Nurbiantoro. Langsung saja. Untuk latar belakangnya, National Institute for Standard and Technology atau bisa disebut NIST Cyber Security Framework dengan cepat menjadi pendekatan yang diterima secara luas untuk memfasilitasi manajemen risiko keamanan cyber dalam organisasi. NIST Cyber Security Framework pertama kali dirancang oleh US National Institute of Standard and Technology atau NIST itu. Nah, framework ini bertujuan untuk memberikan langkah-langkah mengimplementasikan atau meningkatkan program cyber security yang ada pada organisasi. Nah, untuk latar belakang, pada tahun 2013 Presiden AS Obama mengeluarkan perintah eksekutif 13.636 meningkatkan keamanan siber infrastruktur kritis yang menyerukan pengembangan kerangka kerja keamanan siber berbasis risiko sukarela yang menyediakan pendekatan yang diprioritaskan, fleksibel, dapat diulang, berbasis kerja, dan hemat biaya untuk mengelola risiko keamanan dunia maya untuk layanan infrastruktur penting. Sebuah kerangka telah dikembangkan di AS melalui kemitraan internasional organisasi kecil dan besar, termasuk pemilik dan operator infrastruktur penting negara tersebut, yang dipimpin oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST. Nah, untuk inti dari NIST Cyber Security Framework itu ada 4. Yang pertama function, 2 kategoris, ketiga subkategori, 4 informatif reference. Ini untuk yang pertama, yaitu function. Function di sini itu membantu organisasi dalam melakukan manajemen risiko serangan cyber. Nah, 5 fungsi tersebut itu ada identifikasi, proteksi, deteksi, responsi, dan recover pemulihan. Nah, untuk yang kategori yang terdapat pada ini, kategori itu adalah bagian yang terdapat pada function yang berfungsi untuk mewakili aspek keamanan siber. Jadi bagian yang terdapat pada identifikasi tadi seperti protect, deteksi, dan respon, dan recover. Di situ terdapat bagian yang terdapat untuk mewakili aspek keamanan cyber kategorinya. Nah, untuk subkategoris, pernyataan yang diberikan guna untuk pertimbangan atau untuk meningkatkan program keamanan cyber. Subkategoris merupakan tingkat yang terdalam yang terdapat pada inti framework yang terdiri dari hasil spesifik dari teknis atau manajerial. Untuk selanjutnya adalah informatif reference. Referensi yang berfungsi untuk membantu inti framework guna untuk mencapai hasil atau target yang dijelaskan pada subkategori. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ada tingkatan NIST Cyber Security Framework. Yang pertama ada partial, yang kedua informasi resiko, yang ketiga repeatable, yang keempat adalah adaptif. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Yang pertama, partial. Organisasi sudah familiar dengan NIST CFF dan mungkin telah menerapkan beberapa aspek kontrol di beberapa area infrastruktur, implementasi aktivitas, dan protokol cyber security bersifat reaktif dan direncanakan.
organisasi memiliki kesadaran yang terbatas tentang risiko cybersecurity dan tidak memiliki proses dan sumber daya untuk memungkinkan keamanan informasi. Untuk partial dan untuk selanjutnya ini adalah informasi risiko. Di sini informasi risiko adalah organisasi lebih sadar akan risiko cybersecurity dan berbagi informasi secara informal. Ini tidak memiliki proses manajemen risiko cybersecurity di seluruh organisasi yang terencana, berulang, dan proaktif. Untuk selanjutnya itu adalah repeatable atau pengulangan. Nah, organisasi dan eksekutif seniornya sadar akan risiko cybersecurity. Mereka telah menerapkan rencana manajemen risiko cybersecurity di seluruh organisasi yang berulang. Tim cybersecurity telah membuat rencana aksi untuk memantau dan merespons cyber attack secara efektif. Dan untuk yang terakhir adalah adaptif. Organisasi ini sekarang tangguh di dunia maya dan menggunakan pelajaran yang dipetik dan indikator prediktif untuk mencegah cyber attack. Tim cybersecurity terus meningkatkan dan memajukan teknologi dan praktik keamanan cyber organisasi dan beradaptasi dengan perubahan ancaman dengan cepat dan efisien. Nah, kenapa harus NIST CSF? Karena yang pertama, memanfaatkan pembelajaran dari orang-orang yang telah berhasil mengatasi masalah serupa. Yang kedua, membantu Anda memprioritaskan investasi dan keputusan keamanan cyber. Yang ketiga, membantu Anda mempertimbangkan kematangan program. Yang keempat, menyediakan kerangka kerja untuk percakapan dengan pemangku kepentingan. Nah, di sini ada manfaat menggunakan NIST CSF. Nah, untuk manfaatnya sendiri, NIST CSF ini mendorong organisasi untuk menggunakan katalog kontrol apapun untuk memenuhi kebutuhan organisasi mereka dengan sebaik-baiknya. NIST CSF juga dirancang untuk tidak bergantung pada ukuran sektor dan negara. Oleh karena itu, organisasi sektor publik dan swasta harus memiliki jaminan dalam penerapan NIST CSF terlepas dari jenis entitas atau lokasi negara bangsa. Jadi di sini NIST CSF itu tidak bergantung pada ukuran sektor atau negara ya. Nah, untuk kasus implementasi NIST CSF ini ada yang pertama kesehatan. Contoh ya ini, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS menyelesaikan pemetaan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1996 HIPAA 5 aturan keamanan ke CSF NIST. Nah, untuk yang kedua ada di layanan keuangan. Dewan Koordinasi Sektor Jasa Keuangan AS7 atau FSSCC terdiri dari 70 asosiasi, lembaga, dan utilitas bursa atau bursa jasa keuangan, mengembangkan profil khusus sektor, versi khusus dari CSF NIST yang membahas aspek unik sektor ini dan persyaratan peraturannya. Untuk yang ketiga, ada adopsi. Di luar AS, banyak negara telah memanfaatkan NIST CSF untuk penggunaan komersial dan sektor publik. Italia adalah salah satu pengadopsi internasional pertama NIST CSF dan mengembangkan strategi keamanan siber nasional terhadap kelima fungsi tersebut. Nah, perbedaan NIST CSF dan ISO 27001 NIST CSF gratis. Perusahaan dikenakan biaya untuk mengakses dokumentasi ISO 27001. Nah, yang kedua, CSF NIST adalah kerangka kerja tersertifikasi mandiri tanpa tersertifikasi dari luar. Sedangkan ISO 27001
menawarkan sertifikasi yang diakui secara global berdasarkan audit pihak ketiga. Nah, untuk yang ketiga, CSF NIST adalah pilihan yang baik untuk organisasi yang hanya mengembangkan strategi keamanan cyber. Sedangkan ISO 27001 ditujukan untuk organisasi dengan postur keamanan cyber yang matang, yang menginginkan peningkatan kredibilitas. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada SMKI NIST Cyber Security Framework atau NIST CSF. Yang pertama adalah NIST CSF, kedua NIST 853, yang ketiga NIST 171, yang keempat ada NIST SP 830. Ya, untuk selanjutnya yaitu step by step NIST Cyber Security Framework. Untuk step pertama yaitu Prioritize and Scope. Yaitu pada langkah ini, organisasi harus mengidentifikasi tujuan organisasi atau misi bersama dengan prioritas organisasi tingkat tinggi. Untuk step yang kedua yaitu Orient, di mana organisasi harus mengidentifikasi sistem dan asas terkait, persyaratan, peraturan, dan pendekatan risiko program secara keseluruhan. Untuk step yang ketiga yaitu Create a Current Profile, di mana profil saat ini dikembangkan dengan menunjukkan hasil kontrol mana kategori dan subkategori dari inti kerangka kerja yang saat ini sedang dicapai. Untuk step yang keempat yaitu Conduct a Risk Assessment, yaitu di mana penilaian risiko ini dapat dipandu oleh kegiatan penilaian risiko sebelumnya atau proses manajemen risiko organisasi secara keseluruhan. Dan yang kelima yaitu Create a Target Profile, di mana organisasi membuat profil target yang berfokus pada penilaian kategori dan subkategori cyber security framework dan jelaskan hasil keamanan cyber yang diinginkan. Untuk step yang keenam yaitu Determine, Analysis, and Prioritize Gaps, di mana pada langkah ini organisasi menentukan, menganalisis, dan memprioritaskan kesenjangan yang ada berdasarkan profil saat ini dan target yang disebutkan di atas. Untuk yang terakhir yaitu step ke-7 yaitu Implement Action Plan, di mana organisasi harus menentukan tindakan mana yang harus diambil dan melaksanakan tindakan tersebut untuk mengatasi kesenjangan tersebut jika ada. Selanjutnya, untuk kasus saat ini, pemerintah Amerika Serikat mengatakan hari ini bahwa kelompok peretasan yang disponsori negara Rusia telah menargetkan dan berhasil menembus jaringan pemerintah Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat mengidentifikasi kelompok peretas Rusia dengan nama Energetic Bear, nama kode yang digunakan oleh industri keamanan cyber. Publikasi berita Cyberscope pertama kali melaporkan pada hari Senin bahwa Energetic Bear adalah kelompok peretas di balik pelanggaran yang dilaporkan dalam peringatan pertama CISA dan FBI. Dengan terjadinya kasus seperti ini, mengingatkan bahwa pentingnya menggunakan cyber security framework dengan contoh dengan metode NIST. Dengan menggunakan cyber security framework dapat meminimalisir terjadinya kasus peretasan yang terjadi saat ini. Sekian penjelasan dari kami, kelompok Calvin dan Sigit Aditya.
Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.